Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke 111, 112 dan 113. 3 ayat, yaitu 3 ayat yang menerangkan tentang kisah Al-Hawariyun. Al-Hawariyun yaitu pengikut setia Nabi Isa alaihi salam. Allah memerintahkan mereka, memerintahkan pengikut setia Nabi Isa supaya beriman kepada Allah dan supaya beriman kepada Nabi Isa alaihi salam. Maka mereka pun segera menjawab bahwasanya mereka adalah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Isa, dan mereka adalah orang-orang yang berserah diri. Jadi pengikut setia Nabi Isa adalah orang-orang yang betul-betul beriman dan membuktikan keimanan mereka. Kemudian di dalam 3 ayat yang akan kita pelajari ini juga diterangkan bahwasanya Al-Hawariyun, pengikut setia Nabi Isa, meminta kepada Nabi Isa supaya Nabi Isa berdoa kepada Allah, dan Allah memperkenankan supaya hidangan diturunkan dari langit. Biasanya hidangan adalah yang disediakan oleh manusia, tetapi mereka Al-Hawariyun meminta kepada Nabi Isa supaya Nabi Isa berdoa kepada Allah supaya Allah menurunkan hidangan dari langit. Karena Al-Hawariyun adalah pengikut setia Nabi Isa yang betul-betul beriman kepada Allah, berarti permintaan mereka itu bukan karena ragu kepada kekuasaan Allah, bukan karena ragu kepada Nabi Isa, bukan. Jadi mengapa mereka itu meminta supaya hidangan makanan diturunkan dari langit? Di sini disebutkan 4 alasan mengapa mereka meminta supaya hidangan diturunkan dari langit. Pertama, alasan yang pertama, mereka ingin memakan makanan yang tidak biasa mereka makan. Kalau makanan dari bumi adalah makanan yang biasa mereka makan. Mereka ingin makanan yang turun dari langit. Sama seperti dahulu manna dan salwa, yaitu yang memang anugerah karunia dari sisi Allah
yang dengan makanan dari langit itu mereka mendapatkan makanan yang berkah, makanan yang bernilai tinggi. Alasan yang kedua, mengapa mereka minta hidangan supaya diturunkan dari langit? Sebabnya adalah supaya bertambah keimanan dan keyakinan mereka di dalam hati. Kalau sebelum ini keimanan mereka adalah berdasarkan wahyu yang disampaikan oleh Nabi Isa, sekarang mereka ingin keimanan itu adalah melalui mukjizat yang mereka saksikan sendiri, yaitu turunnya hidangan dari langit, supaya bertambah keimanan, keyakinan. Karena kalau dengan dalil pendengaran saja sudah beriman, maka akan lebih bertambah keimanan kalau ada pula dalil yang dapat disaksikan dengan mata. Jadi dengan telinga wahyu yang didengar, dengan mata mukjizat yang disaksikan. Jadi mereka minta tambahan, mereka meminta supaya Allah menambahkan lagi keimanan ke atas keimanan yang sudah ada pada mereka dengan mukjizat. Kemudian mengapa mereka meminta hidangan dari langit sebagai mukjizat kebenaran Nabi Isa alaihi salam? Adalah supaya mereka menjadi lebih teguh lagi beriman kepada Nabi Isa sebagai Rasul Allah. Sebelumnya sudah beriman, tetapi mau lebih teguh lagi, karena semakin banyak mukjizat yang diketahui dari Nabi Isa, maka semakin beriman. Sebelum ini sudah diterangkan tentang mukjizat-mukjizat yang diberikan kepada Nabi Isa, yaitu sebelum ini, ini kaitan ayat ini dengan ayat yang sebelumnya, yaitu sebelum ini Allah telah memberikan kepada Nabi Isa nikmat yang banyak kepada Nabi Isa itu sendiri dan kepada ibundanya, yaitu umpamanya ketika dikuatkan dengan Ruhul Qudus, kemudian Nabi Isa dapat berbicara di waktu kecil dan juga ketika dewasa. Kemudian Nabi Isa diajarkan bagaimana tulis, baca. Kemudian diajarkan pula kepada Nabi Isa Al-Hikmah, kitab suci Taurat, kitab suci Injil. Kemudian sebelum ini juga diberikan kepada Nabi Isa mukjizat dapat membentuk seperti burung dari tanah. Kemudian Nabi Isa meniupkan atau menghembuskan nafasnya ke burung tersebut, dan burung itu yang tadinya hanya berupa tanah betul-betul menjadi burung yang sebenarnya. Kemudian juga Nabi Isa dapat menyembuh orang yang sakit buta dari lahir. Kemudian juga orang yang sakit sopak, yaitu seluruh kulitnya itu bernanah atau busuk. Kemudian Nabi Isa juga diberi oleh Allah kekuasaan untuk menghidupkan orang yang telah mati. Kemudian Nabi Isa diselamatkan dari pembunuhan sebahagian Bani Israel, yaitu dari kalangan orang-orang Yahudi. Nah, mereka sudah mengetahui Nabi Isa itu sebagai Rasul melalui mukjizat-mukjizat yang telah disebutkan dalam ayat sebelum ini. Tapi mengapa sekarang mereka minta juga supaya hidangan diturunkan dari langit, supaya bertambah lagi keimanan mereka kepada Nabi Isa. Jadi mereka ingin senantiasa menambah keimanan kepada Allah, menambah keimanan kepada Nabi Isa sebagai Rasul Allah. Kemudian mereka juga menyebutkan bahwasanya mereka ingin menjadi orang-orang yang bersaksi kepada orang yang lain, bahwasanya kepada orang lain mungkin yang mereka jumpai, kemudian orang-orang tersebut bertanya tentang siapakah Nabi Isa, maka mereka dapat bersaksi, Nabi Isa itu adalah Rasul Allah. Sebab kami sendiri meminta kepadanya supaya hidangan diturunkan dari langit, kemudian hidangan turun dan kami memakannya, kami sendiri memakannya. Nah, persaksian ini adalah yang mereka inginkan di saat mereka ingin menyampaikan kebenaran kepada orang lain, supaya orang lain mau beriman kepada Nabi Isa alaihi salam. Jadi mengapa mereka meminta kepada Nabi Isa supaya hidangan diturunkan dari langit?
bukan bermakna mereka itu meragukan kekuasaan Allah, bukan bermakna mereka itu meragukan Nabi Isa sebagai Rasul Allah, bukan. Ini yang penting, ini poin yang sangat penting. Jadi mengapa mereka meminta supaya hidangan diturunkan dari langit? Seperti yang kita sebutkan tadi. Mengapa kita perlu memberikan penekanan ini? Sebab di ayat yang ke-111, ayat yang pertama dari 3 ayat yang kita pelajari ini, menerangkan bahwasanya Al-Hawariyun, pengikut-pengikut setia Nabi Isa ini adalah orang-orang yang memang beriman kepada Allah, memang beriman kepada Rasulullah, dengan betul-betul beriman, dengan berserah diri kepada Allah. Berarti tidak boleh memahami kalau mereka itu berkata meminta hidangan, meminta supaya hidangan diturunkan dari langit, maka jangan sampai memahami bahwasanya ini mereka ini meragukan kekuasaan Allah, ini minta hidangan dari langit. Tidak. Karena apabila demikian kita memahaminya, bertentangan antara apa yang disebutkan di dalam ayat 111 dengan apa yang disebutkan setelahnya, yaitu ketika Al-Hawariyun meminta kepada Nabi Isa supaya hidangan diturunkan dari langit. Inilah dia kisah yang pernah terjadi pada masa dahulu, yaitu kisah Al-Hawariyun, pengikut setia Nabi Isa alaihissalam, yang mana mereka itu adalah kelompok yang sangat mulia sekali, yang sepatutnya dijadikan contoh, dijadikan teladan, yaitu mereka adalah orang yang senantiasa berfikir untuk menambah keimanan, yang senantiasa berfikir untuk menambah keyakinan, kemudian senantiasa berfikir bagaimana menjadi saksi atas kebenaran Rasul itu bagi orang lain. Jadi mereka ini ingin menjadi saksi. Kami bersaksi Nabi Isa itu adalah Rasul Allah. Nah, sekarang kita pula hendaknya juga bersaksi. Saya bersaksi, kami bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah Rasul Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Nah, ini kita berarti telah mencontoh dan meladani sikap seperti yang ditunjukkan oleh Al-Hawariyun pada masa dahulu. Inilah dia 3 ayat yang akan kita pelajari, yaitu ayat tentang kelompok setia Nabi Isa alaihissalam yang jumlahnya tak banyak, yang jumlahnya hanya belasan saja, tapi mereka ini betul-betul setia kepada Nabi Isa alaihissalam, sehingga Allah menggelar mereka dengan Al-Hawariyun. Gelaran ini gelaran untuk memuliakan mereka. Nanti kita akan bahas insyaAllah di dalam tafsir. Nah, apabila Allah memuliakan mereka, kemudian diturunkan kisah mereka di dalam Al-Quran, berarti tujuannya adalah sebagai pelajaran bagi kita supaya kita mencontoh dan meladani mereka ini. Kita lihat ayat ini dengan lebih dekat, namun kita akan coba membacanya dan menerjemahkannya terlebih dahulu sebelum menafsirkannya dengan lebih terperinci. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh auhaitu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna wa shahad bi annana muslimun. Idh qala al hawariyun ya Isa ibn Maryam hal yastati'u rabbuka an yunazzila alaina ma'idatan minas sama' qala ittaqullaha in kuntum mu'minin. Qalu nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna wa na'lama an qad sadaqatana wa nakuna 'alaiha minasyahidin.
Ini 3 ayat, dan masih ada lagi kisah tentang hidangan dari langit ini pada ayat yang berikutnya, tetapi kita batasi di 3 ayat ini dalam pertemuan ini, insyaallah. Kita terjemahkan. Wa id auhaitu ilal hawariyin. Wa id, dan ingatlah ketika terjadi suatu kejadian pada masa dahulu, yaitu ketika apa kejadiannya? Kejadiannya adalah, peristiwanya adalah auhaitu, aku mengilhamkan. Sebenarnya kalau dilihat dari kata auha, wahyu, tapi kita terjemahkan dengan mengilhamkan, bukan mewahyukan. Aku mengilhamkan. Apa sebab? Sebab perkataan Allah ini bukan ditujukan kepada Rasul, tetapi ditujukan kepada al-hawariyun. Al-hawariyun ini manusia biasa. Nah, kalau kepada Rasul wahyu, kalau kepada manusia biasa ilham. Dan ingatlah ketika aku mengilhamkan ilal hawariyin, kepada al-hawariyin atau al-hawariyun, atau pengikut setia Nabi Isa, an aminu bi, supaya beriman kepadaku. Berimanlah kamu wahai al-hawariyun kepadaku. Ku di sini adalah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengilhamkan kepada al-hawariyun. Wa bi rasuli, dan berimanlah kepada Rasulku. Qalu, mereka menjawab, pengikut setia Nabi Isa menjawab, amanna, kami telah beriman. Washhad, dan saksikanlah ya Allah, ya Tuhan kami. Boleh juga saksikanlah wahai Isa, nanti dalam tafsir kita sebutkan, bi annana muslimun, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri. Idz qala al-hawariyun, ketika al-hawariyun telah berkata, ya Isa bin Maryam, wahai Isa putra Maryam. Oh, berarti al-hawariyun ini berkata kepada siapa? Kepada Nabi Isa. Tadi siapa yang berkata kepada siapa? Tadi Allah berkata kepada al-hawariyun. Sekarang al-hawariyun berkata kepada Nabi Isa alaihi salam. Hal yastati'u rabbuka, hal, apakah, yastati'u, sanggup atau mampu, rabbuka, Tuhanmu, ayyunazzila alaina, untuk menurunkan kepada kami, ma'idatan, suatu hidangan, hidangan makanan, minas sama, dari langit. Ingatlah ketika al-hawariyun berkata, wahai Isa putra Maryam, apakah sanggup Tuhanmu menurunkan kepada kami hidangan makanan dari langit? Nah, tadi sudah kita berikan pendahuluan, jangan fahami mereka meminta itu sebagai meragukan kekuasaan Allah, bukan. Nanti kita akan ulang sekali lagi supaya pemahaman kita itu betul-betul tepat. Kalau tidak, nanti kita akan merendahkan dan mencemari kemuliaan al-hawariyun, yang mana mereka itu dipuji oleh Allah dalam ayat sebelum ini. Wat qalat taqullah, berkatalah Nabi Isa, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah wahai al-hawariyun, in kuntum mu'minin, jika kamu adalah orang-orang beriman atau betul-betul beriman. Qalu, mereka menjawab, mereka al-hawariyun menjawab, nuridu, kami ingin, an na'kula minha, untuk makan dari hidangan yang diturunkan itu, kami mau memakannya. Wa tatma'innu qulubuna, dan supaya hati kami menjadi tenang. Wa na'lamu an qad sadaqtana, dan kami mengetahui sesungguhnya engkau telah benar menyampaikan kebenaran kepada kami sebagai seorang rasul. Kami mengetahui, maknanya kami meyakini dengan pengetahuan yang cukup, yang sempurna, yang membuat kami menjadi
menjadi yakin bahwasanya engkau adalah benar sebagai rasul kepada kami. Wa nakuna 'alaiha, dan kami akan menjadi ke atas makanan atau hidangan makanan tersebut minasyahidin, orang-orang yang bersaksi. Jadi nanti kami akan menjadi orang-orang yang bersaksi kepada orang lain bahwasanya kami betul-betul telah melihat sendiri hidangan turun dari langit, kemudian kami memakannya. Betullah bahwasanya Nabi Isa itu adalah rasul dari sisi Allah. Kita ulang dari awal ayat. Dan ingatlah ketika kami mengilhamkan kepada Al-Hawariyun supaya kamu, wahai Al-Hawariyun, beriman kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman dan saksikanlah sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri. Ini ayat yang pertama. Kita ada 3 ayat. Ingatlah ketika Al-Hawariyun berkata, wahai Isa putra Maryam, apakah sanggup Tuhanmu untuk menurunkan kepada kami hidangan makanan dari langit? Nabi Isa berkata, bertakwalah kepada Allah, wahai Al-Hawariyun, jika kamu benar-benar beriman. Mereka menjawab, kami menginginkan untuk memakan sebahagian darinya dan untuk tenang hati kami dan untuk yakin hati kami bahwasanya engkau adalah benar rasul yang diutus kepada kami, dan untuk kami menjadi saksi kepada orang lain bahwasanya dengan turunnya hidangan tersebut bahwasanya engkau adalah rasul yang diutus kepada kami. Inilah dia 3 ayat, ayat 111, ayat 112 dan ayat 113 tentang pengikut setia Nabi Isa yang betul-betul beriman kepada Allah dan berserah diri kepada Allah, dan Allah memuji mereka sebagai pengikut setia Nabi Isa yang ikhlas di dalam membantu Nabi Isa alaihi salam. Kemudian mereka ini adalah orang yang ingin senantiasa menambah keimanan, menambah keyakinan, dan ingin membantu Nabi Isa alaihi salam dalam menyampaikan kebenaran, yaitu bersedia untuk menjadi saksi tentang kebenaran Nabi Isa alaihissalam. Lalu mereka melihat ada satu cara, ada satu peluang untuk menambah keimanan, untuk menambah keyakinan, dan untuk bisa menjadi saksi atas kebenaran Nabi Isa, yaitu dengan turunnya hidangan makanan dari langit. Karena ini adalah mukjizat, dan mukjizat ini bisa digunakan untuk menambah keimanan, menambah keyakinan, dan bisa menjadi dalil atau saksi tentang kebenaran Nabi Isa alaihissalam. Inilah dia sebagai tafsir ringkas dan mukaddimah dari 3 ayat yang akan kita pelajari. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Tujuannya supaya kita lebih dekat dengan ayat ini, kemudian kita dapat memetik petunjuk atau bimbingan yang ada dalam ayat ini untuk kita amalkan pula dalam kehidupan kita. Jadi jangan ketika kita membahaskan atau membicarakan tentang cerita masa lalu, kisah pada masa dahulu, kemudian ia hanya sebagai kisah sejarah masa lalu saja. Tidak. Karena apabila Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk, maka kisah yang ada dalam Al-Quran pun juga adalah sebagai petunjuk. Petunjuk apabila diikuti akan menyampaikan kita ke tujuan. Tujuan kita adalah kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, keselamatan di dunia, keselamatan di akhirat, diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apabila diridai di dunia ini dikasihi, disayangi, di akhirat nanti pun juga dikasihi dan disayangi. Apa petunjuk dan bimbingan dari ketiga ayat ini? Nanti kita akan sampaikan insyaallah di penghujung pengajian ini. Kita mulai dari pangkal ayat. Wa idh auhaitu ilal hawariyin,
Dan ingatlah ketika aku mengilhamkan kepada Al-Hawariyun. Dan ingatlah ketika aku, siapa aku di sini? Allah. Jadi Allah berfirman dalam ayat ini menerangkan tentang kejadian atau peristiwa yang berlaku, yaitu antara Allah dengan Al-Hawariyun. Peristiwa itu adalah peristiwa ketika Allah meminta kepada Al-Hawariyun supaya terus beriman kepada Allah dan kepada Nabi Isa alaihissalam. Al-Hawariyun bersegera menjalankan perintah Allah itu, yaitu dengan semakin benar-benar, semakin betul-betul beriman kepada Allah dan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, ini adalah pelajaran bagi kita, yaitu hendaklah kita setiap saat berfikir untuk terus beriman dan beriman. Jangan sampai iman kita itu melemah, dan na'udzubillah, jangan sampai iman kita itu tercabut dari dalam hati kita. Karena sifat iman itu bisa bertambah, bisa berkurang, sifat iman yang ada pada diri kita. Kita mau iman itu terus bertambah. Nah, Allah menghendaki supaya Al-Hawariyun itu bertambah terus iman mereka. Maka Allah pun mengilhamkan kepada mereka supaya mereka beriman kepada Allah. Maknanya tambah terus iman kepada Allah dan tambah terus iman kepada Nabi Isa alaihi salam. Nah, ini pelajaran yang berguna. Dan ingatlah ketika aku mewahyukan. Nah, tapi kita tidak terjemahkan mewahyukan. Tadi sudah kita sebutkan, karena ketika kata wahyu kita sebut, ini hanyalah dipakaikan kepada para rasul. Sementara pengikut setia Nabi Isa ini adalah manusia biasa. Maka kata auha itu kita terjemahkan tadi dengan mengilhamkan. Auha itu aku mengilhamkan. Karena kata auha, yuhi di dalam Al-Quran tidak hanya dipakaikan kepada para rasul dengan makna wahyu, Allah mewahyukan, tetapi juga dipakaikan kepada manusia biasa. Kalau di sini kepada Al-Hawariyun, pada ayat yang lain adalah kepada ibu Nabi Isa. Wa id auhayna ila ummi Musa. Dan ingatlah ketika kami mengilhamkan kepada ibu Nabi Musa. Nah, ibu Nabi Musa itu seorang rasul? Bukan, manusia biasa. Tapi Allah mewahyukan kepada ibu Nabi Musa. Mana mewahyukan di sini adalah mengilhamkan kepada ibu Nabi Musa, yaitu supaya ibu Nabi Musa itu menyusukan anaknya. Ini kisahnya ada ya, kisahnya seperti yang telah kita ketahui, yaitu ibu Nabi Musa mengalirkan anaknya di sungai, kemudian anaknya itu diambil oleh istri raja, yaitu istri Fir'aun, kemudian dibawa ke istana, kemudian dicarikanlah penyusunya, kemudian sudah berkali-kali wanita dibawa ke istana, tapi Nabi Musa tidak mau menyusu kepada wanita-wanita tersebut. Kemudian diilhamkan kepada ibu Nabi Musa alaihi salam bahwasanya ia pergi ke istana, bahwasanya di istana sudah ada anaknya dan anaknya itu akan menyusu kepadanya. Kembalilah Nabi Musa ke pangkuan ibunya. Nah, ini adalah kisah tentang Nabi Musa dengan ibunya. Nah, yang berkaitan dengan kita adalah Allah menggunakan kata dan kami mengilhamkan kepada ibu Nabi Musa. Perkataan ilham menggunakan perkataan auha, yuhi, wahyu. Baik. Maka jangan pula nanti kita mengatakan pula Allah telah mewahyukan kepadaku. Jangan. Itu hanya perkataan kepada para nabi dan rasul saja. Tapi boleh tidak kalau kita menyebut Allah telah mengilhamkan kepadaku untuk melakukan perkara yang baik ini? Boleh, silakan. Mungkin ada seseorang umpamanya ketika selesai salat, kemudian dia duduk, kemudian ada saja getaran hati untuk melakukan perbuatan yang baik.
maka boleh dia mengatakan ini ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkataan ilham untuk manusia biasa, perkataan wahyu untuk para nabi dan rasul. Dan ingatlah ketika kami mengilhamkan kepada al-hawariyin, al-hawariyun. Kalau al-hawariyin bermakna mansub, kalau al-hawariyun bermakna marfu'. Ini kalau kita belajar bahasa Arab. Pengikut setia Nabi Isa itu digelar dengan al-hawariyun, jamak dari al-hawari. Al-hawari ini dari kata hawara. Ada di antara ulama tafsir memahami bahwa al-hawari ini adalah nasir. Al-hawariyun ansar. Ini didapati dari ayat yang lain, yaitu ketika Nabi Isa bertanya kepada pengikut-pengikut setianya, "Man ansari ilallah?" Siapa yang mau jadi penolong-penolongku untuk menolong agama Allah? Qala al-hawariyun, maka berkatalah al-hawariyun, nahnu ansarullah, kami adalah penolong-penolong agama Allah. Oh, berarti al-hawari maknanya adalah nasir, al-hawariyun maknanya ansar. Tapi ada lagi yang berpendapat dengan mengatakan dari kata hawara, al-hawariyun itu maknanya adalah gandum yang putih bersih. Gandum atau tepung yang putih bersih disebut al-hawar. Lalu mengapa al-hawariyun digelar dengan al-hawariyun? Sebab hati mereka itu putih bersih. Karena mereka adalah orang-orang yang ikhlas membantu Nabi Isa. Tak ada kepentingan dalam membantu Nabi Isa, murni sebagai menolong agama Allah. Maka mereka disebut al-hawariyun. Karena Allah menyebut mereka sebagai al-hawariyun, bermakna gelaran itu adalah gelaran pujian dari Allah, menerangkan bahwasanya mereka adalah pengikut setia Nabi Isa yang sangat mulia sekali. Mulia hati mereka, mulia jiwa mereka. Karena di samping keimanan mereka kepada Allah dan kepada Nabi Isa, mereka juga ikhlas di dalam berjuang bersama Nabi Isa alaihi salam. Dan ingatlah ketika kami mengilhamkan kepada pengikut setia Nabi Isa, an aminu bi, hendaklah kamu wahai al-hawariyun beriman kepadaku. Al-hawariyun sudah beriman, mengapa diperintahkan lagi untuk beriman? Tadi sudah kita terangkan, yaitu perintah untuk beriman, perintah untuk menambah keimanan. Jadi jangan pernah puas dalam menambah keimanan, terus tambah keimanan. Jadi kalau ada orang berimanlah kepada Allah, jangan bantah pula, saya sudah beriman lah. Jangan jawab seperti itu. Ketika ada orang menyeru berimanlah kepada Allah, ya, saya akan terus beriman, saya akan terus tambah keimanan. Itu maknanya. Karena ada juga orang yang berburuk sangka dengan orang yang menyerunya untuk beriman. Berimanlah kepada Allah. Macam saya ini tak beriman ya? Ini tak faham apa makna seruan beriman. Karena di waktu Jumat, khatib itu menyeru, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Bukan bermaknanya jemaah yang hadir itu tidak bertakwa kepada Allah, bukan begitu maknanya. Bertakwalah kepada Allah, tambahlah terus ketakwaanmu kepada Allah. Maka yang mendengar pula, ya, kami akan terus tambah ketakwaan kami kepada Allah. Ini hati bersih, ini suci yang seperti ini. Biasanya orang yang tak mau dinasihati yang seperti itu jawabannya. Macam kami tak beriman ya? Ini tak bagus ini. Ini mesti dibersihkan hati yang seperti ini. Wa bi rasuli, dan berimanlah kamu kepada Rasulku. Apakah al-hawariyun tidak beriman kepada Nabi Isa? Beriman, sehingga mereka digelar sebagai pengikut setia Nabi Isa. Lalu mengapa Allah perintahkan lagi mereka untuk beriman kepada Nabi Isa? Perhebat keimanan kepada Nabi Isa, yaitu dengan menolong Nabi Isa.
Qalu, mereka menjawab, amanna, kami telah beriman kepada Nabi Isa dan kami akan terus tambah keimanan kami kepada Allah dan kepada Nabi Isa alaihi salam. Washhad, dan saksikanlah. Nah, ketika perkataan washhad dan saksikanlah, ini perkataan Al-Hawariyun, pengikut setia Nabi Isa, dan saksikanlah. Ini Al-Hawariyun mengatakannya kepada siapa? Dan saksikanlah. Nah, kalau kepada Allah, dan saksikanlah ya Allah, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri. Ada juga di antara ulama tafsir memahami bahwasanya kata dan saksikanlah di sini Al-Hawariyun mengatakannya kepada Nabi Isa alaihi salam. Apa maknanya dari dua tafsiran ini? Maknanya adalah kalau Al-Hawariyun itu mengatakan dan saksikanlah ya Allah, bermakna mereka menjawab ilham yang mereka terima dari Allah itu. Kan tadi mereka menerima ilham, Allah mengilhamkan kepada mereka, wahai pengikut setia Nabi Isa, berimanlah kamu. Ya Allah, saksikanlah kami adalah orang-orang yang beriman. Ya Allah, kami beriman dan saksikanlah. Jadi mereka menjawabnya kepada Allah. Dan yang kedua adalah mereka menyampaikannya kepada Nabi Isa, wahai Isa putra Maryam, sesungguhnya kami telah mendapat ilham dari Allah supaya kami beriman kepadanya dan kepadamu, maka saksikanlah wahai Isa, kami ini adalah orang-orang yang berserah diri. Washhad, dan saksikanlah bi annana, sesungguhnya kami muslimun, orang-orang yang berserah diri. Di sini disebut muslimun. Tadi amanna, kami telah beriman. Sekarang pula berserah diri. Apa makna beriman dan berserah diri? Maka ulama tafsir pun menerangkan, ketika disebut kami telah beriman, itu kaitannya dengan keyakinan yang kuat di dalam hati. Ketika menyebut muslimun, berserah diri, kami buktikan dengan perbuatan tubuh kami ini. Ini makna muslimun, berserah diri. Maknanya melakukan ketaatan. Perintah Allah dijalankan, larangan Allah ditinggalkan, dijauhi. Itu membuktikan sebagai orang-orang beriman. Orang-orang yang membuktikan dirinya sebagai orang-orang beriman disebut muslimun, karena berserah diri kepada Allah, yaitu dengan mengikuti kehendak Allah. Orang yang berserah diri kepada Allah, dia sudah tinggalkan kehendak-kehendaknya. Kita baru disebut sebagai orang yang berserah diri kepada Allah kalau kehendak-kehendak kita itu kita tinggalkan. Kalau ada kehendak Allah, ada kehendak kita tinggalkan. Itu namanya kita berserah diri. Kalau masih juga mengikuti kehendak kita, bermakna kita tidak berserah diri kepada Allah. Berarti kita menyerahkan diri kita kepada diri kita sendiri, kepada hawa nafsu. Itu namanya berpaling dari Allah. Jadi digunakan kata muslimun, berserah diri, menerangkan kami ini adalah orang-orang yang memenangkan kehendak Allah dari kehendak kami. Kami adalah orang-orang yang memastikan kehendak Allah itu yang kami ikuti sebagai membuktikan keimanan kami kepadanya. Oh, bermakna mereka ini bukan pengikut biasa ini. Ini adalah pengikut khusus Nabi Isa alaihissalam. Maka ada di antara ulama tafsir menyebutkan hum khassatu Isa bin Maryam. Mereka ini adalah orang-orang khusus Nabi Isa alaihissalam. Orang-orang khusus ini adalah pengikut yang khusus min khawasi Isa bin Maryam, yaitu orang-orang yang istimewa sekali dari Bani Israel. Apabila demikian, pengikut setia Nabi Isa keadaannya, apabila demikian keadaan pengikut setia Nabi Isa, maka melalui keadaan yang mulia itu kita memahami perkataan mereka ketika mereka meminta supaya Nabi Isa berdoa kepada Allah supaya Allah menurunkan hidangan makanan diturunkan dari langit. Itu mesti dijadikan pokok untuk memahami. Jangan sampai itu hilang, maka nanti kita akan berburuk sangka kepada pengikut setia Nabi Isa. Bisa saja jadi berburuk sangka. Mereka minta hidangan,
Berarti mereka ragu-ragu ya kepada kekuasaan Allah. Berarti mereka itu ragu-ragu ya kepada kerasulan Nabi Isa. Nah, ini karena tidak memperhatikan ayat yang ke-111 tadi. Itu hikmahnya mengapa Allah mulai kisah tentang penurunan hidangan makanan dari langit ini dimulai dengan memuji Al-Hawariyun. Idh qala al-Hawariyun, ingatlah ketika Al-Hawariyun telah berkata, Ya Isa bin Maryam, wahai Isa putra Maryam, hal yastati'u rabbuka ayyunazzila alaina ma'idatan minas sama, sanggupkah Tuhanmu untuk menurunkan kepada kami hidangan makanan dari langit? Bagaimana cara menerangkan makna sanggupkah ini? Tadi kita sudah mengetahui ini mereka ini adalah orang-orang yang mulia ini, orang-orang yang beriman, iman mereka sungguh hebat. Mereka ini orang-orang yang ikhlas dalam membantu Nabi Isa. Tapi mengapa mereka mengatakan perkataan ini? Sepintas lalu perkataan ini menerangkan bahwasanya mereka ragu kepada kekuasaan Allah dan kepada Nabi Isa. Oh tidak, sepintas lalu memang demikian, tapi perlu diberikan penjelasan. Bagaimana penjelasannya? Penjelasannya nanti melalui jawaban Al-Hawariyun itu sendiri di ayat berikutnya. Maka kita tak jelaskan sekarang. Kita sampaikan saja dahulu lanjutan ayatnya, yaitu Nabi Isa berkata, qala, Nabi Isa berkata, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah wahai Al-Hawariyun, pengikut-pengikut setiaku. Maknanya ini nampaknya kamu bertanya sesuatu, meminta sesuatu yang permintaan kamu ini tak sepatutnya ini, yaitu meminta supaya Allah menurunkan hidangan makanan dari langit. Ini permintaan ini adalah permintaan yang tidak sepatutnya kamu minta. Maka bertakwalah kamu kepada Allah wahai Al-Hawariyun. Bukan bermakna pula Nabi Isa meragukan tentang keimanan Al-Hawariyun, tidak, sebab Al-Hawariyun ini telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa maknanya? Maknanya bertakwalah kepada Allah wahai Al-Hawariyun, sebab ketika kamu minta hidangan makanan turun dari langit, kita tak tahu apakah Allah akan menurunkan hidangan dari langit atau tidak. Karena kan kita sebagai yang meminta, sebagai yang menentukan siapa? Sebagai yang menentukan Allah. Kalau Allah tidak menurunkan bagaimana? Nah, itu yang aku khawatirkan wahai pengikut-pengikut setiaku. Boleh saja kita meminta, tapi bertakwalah kepada Allah wahai pengikut-pengikutku. Kalau Allah turunkan, alhamdulillah, tak ada masalah, bertambah iman kita, dapat kita makan hidangan tersebut. Tapi kalau Allah tak turunkan, siapa yang bisa jamin Allah akan turunkan? Aku khawatir kalau Allah tak turunkan, ada di antara kita nanti atau di antara manusia yang akan mendapat fitnah, yang akan terganggu, yang akan tergugat keadaan mereka disebabkan karena tidak turunnya hidangan makanan dari langit. Itu yang aku khawatirkan. Maka bertakwalah kamu kepada Allah. Jangan tanyakan pertanyaan yang seperti ini. Jangan minta permintaan yang seperti ini. Kan tadi bertanya, apakah sanggup Tuhanmu menurunkan kepada kami hidangan dari langit? Maka jangan tanya pertanyaan seperti itu, jangan minta permintaan seperti itu jika kamu benar-benar orang-orang beriman. Karena aku khawatir nanti kalau makanan itu tidak turun dari langit akan berakibat buruk kepada dirimu dan kepada orang lain. Tapi apa jawaban Al-Hawariyun ini? Lihat jawabannya. Ada 4 alasan. Yang keempat-empat ini yang membuat Nabi Isa alaihissalam menerima permintaan mereka. Kemudian Nabi Isa berdoa kepada Allah supaya hidangan makanan diturunkan dari langit. Apa yang 4 itu? Apakah alasan yang 4 ini alasan yang rendah
nilainya? Oh, rupanya tidak. Alasan yang 4 itu adalah alasan yang tinggi sekali nilainya. Pertama, mereka mengatakan, qalu nuridu an na'kula minha. Mereka menjawab, wahai Isa, sesungguhnya kami ingin memakan makanan tersebut karena kami, yang pertama, sesungguhnya kami berkeinginan untuk memakan dari makanan tersebut. Hidangan dari langit itu berupa makanan. Kemudian kami ingin memakan makanan tersebut atau sebahagian dari makanan tersebut. Untuk apa kami memakannya? Para ulama tafsir menerangkannya, yaitu kami mau mendapatkan makanan yang berkah. Selama ini kami makan makanan yang biasa-biasa, yaitu yang kami buat sendiri, makanan yang kami tanam sendiri kalau berupa tumbuh-tumbuhan, yang kami pelihara, ternak sendiri kalau ia berupa binatang ternak, kemudian kami masak sendiri, kemudian kami makan. Ini makanan yang biasa. Kami mau makanan yang istimewa, supaya dengan keistimewaan makanan itu kami menjadi hamba-hamba yang istimewa. Karena hamba-hamba yang istimewa memakan makanan yang istimewa. Makanan yang istimewa hanya dimakan oleh hamba-hamba yang istimewa. Maka kami mau menjadi hamba-hamba yang istimewa, maka turunkanlah makanan yang istimewa. Dengan makanan tersebut, maka jadilah kami hamba-hamba yang istimewa. Nuridu an na'kula minha. Kami mau memakan makanan yang turun dari langit itu karena ia istimewa. Oh, berarti di sini ada pelajaran, yaitu orang-orang beriman itu selalu memperhatikan makanan yang terbaik untuk ia makan. Bukan hanya halal atau tidak, bukan hanya halal atau tidak saja lagi, tetapi ini halalan thayyiban atau tidak. Nah, ditambah kata ini halal lagi baik atau tidak. Berpikir seperti itu. Mana yang lebih baik? Makanan yang diberi oleh orang itu halal ya. Ada orang beri hadiah kepada kita, halal tak kita terima? Halal. Tetapi ada makanan, rezeki yang kita sendiri berusaha untuk mendapatkannya dengan berpeluh berkeringat kita mencarinya, kemudian kita dapat dari hasil usaha kita sendiri. Halal. Mana yang lebih baik? Yang kita terima dari orang berupa hadiah atau yang kita cari sendiri dengan usaha tangan kita? Dengan usaha sendiri. Maka orang yang beriman, saya ingin makan makanan hasil usaha saya sendiri. Jadi memperhatikan makanan yang lebih baik. Begitu juga lah keinginan Al-Hawariyun ini, yaitu ingin mendapatkan makanan yang lebih baik lagi. Oh, jadi bukan hanya sekedar memakan untuk keperluan tubuh saja, untuk kebutuhan jasad saja. Tidak, mereka ingin dapatkan makanan yang bernilai. Maka ditambahlah kata di dalam tafsir itu oleh para ulama tafsir sebagai makanan yang diberkahi oleh Allah. Oh, jadi mereka ini ingin mendapatkan makanan yang istimewa, yang turun dari langit. Ada pernah berkeinginan minta hidangan makanan yang turun dari langit? Ya. Kita sebut kata hidangan makanan. Ini apa makna hidangan makanan ini? Ulama tafsir membahaskan. Ketika menerangkan kata Al-Maidah, ada di antara mereka yang mengatakan Al-Maidah itu adalah makanan itu sendiri. Al-Maidah, makanan itu sendiri. Tapi ada yang kedua mengatakan Al-Maidah itu adalah tempat yang di tempat itu ada makanan. Yang dimaksudkan ada, ya Allah, turunkanlah hidangan, maknanya turunkanlah makanan yang makanan itu berada di satu tempat, kemudian turun dari langit. Biasanya kalau orang memberikan makanan kepada kita, dia berikan makanan saja atau diberikan dengan tempatnya sekali. Nah, dengan tempatnya sekali itu bermakna dihidangkan untuk kita, hidangan.
Kalau diberikannya makanan itu sekali, itu menyuapkannya ke dalam mulut kita, tak pakai tempat lagi. Tapi kalau disebut Al-Maidah, berarti ia adalah tempat, tetapi bukan tempat yang kosong, yang tidak ada makanan dalamnya. Tempat yang di dalam tempat itu ada makanan. Jadi ketika mereka minta kepada Nabi Isa supaya berdoa kepada Allah, minta hidangan dari langit, maksud hidangan itu ada makanan dalamnya. Ketika disebut minta makanan dari langit, maksudnya adalah makanan itu berada di tempat yang turun dari langit. Ya. Alasan yang pertama, ingin memakan makanan tersebut. Jadi memakan makanan sudah kita berikan penekanan tadi, bukan hanya sekedar untuk menghilangkan lapar, tidak. Itu keinginan orang biasa itu. Keinginan orang biasa kalau lapar mau makan. Tapi kalau keinginan orang yang istimewa, bukan hanya makanan itu untuk menghilangkan lapar, tapi bagaimana makanan tersebut adalah untuk mendapatkan kemuliaan. Dengan makan itu menjadi mulia. Jadi yang diperhatikan adalah nilai kehidupan, bukan hanya sekedar keperluan atau kebutuhan jasad saja. Wa tatma'inna qulubuna, dan untuk tenang hati kami. Jadi kami memakan makanan tersebut, makanan yang turun dari langit itu adalah untuk menenangkan hati kami. Jangan fahami pula bahwasanya hati mereka tidak tenang. Tidak. Hati mereka sudah tenang. Dengan beriman kepada Allah dan Rasulnya, hati sudah tenang. Tetapi akan lebih tenang lagi apabila kami dapat memakan makanan yang turun dari langit itu. Mengapa lebih tenang lagi? Ini dibahaskan dalam tafsir. Lebih tenang lagi sebabnya adalah kalau sebelum ini kami beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya berdasarkan wahyu yang kami terima dan dengan hati kami, tetapi sekarang ini bertambah keimanan kami kepada Allah dan Rasul, yaitu dengan menyaksikan sendiri kekuasaan Allah itu dan kebenaran Rasul itu melalui mukjizat turunnya hidangan makanan dari langit. Atau dengan bahasa yang lain, berpindah kami dari ilmul yakin ke ainul yakin. Ada berapa tingkatan keyakinan? Ada 3 tingkatan keyakinan. Ilmul yakin berdasarkan ilmu, yakin berdasarkan ilmu. Ainul yakin, yakin berdasarkan penglihatan mata. Hakul yakin, keyakinan yang sudah tetap tak berubah lagi. Macam mana pun orang merubah keyakinannya tak akan mungkin, sebab keyakinannya sudah kokoh dan kuat sekali. Nah, mereka minta supaya hidangan makanan diturunkan dari langit, supaya berpindah tingkatan keadaan mereka itu dari ilmul yakin ke ainul yakin. Kita sudah ilmul yakin? Yakin pun belum? Yakin pun belum, bermasalah. Wabil akhirati hum yuqinun, dan kepada hari akhirat mereka yakin. Yakin disebabkan karena keimanan kita kepada Allah. Kemudian Allah memberitahukan tentang hari akhirat, maka kita pun menjadi yakin. Dan tidak ada alasan untuk tidak yakin. Apa sebab? Sebab tanda kekuasaan Allah sudah sangat banyak sekali, sehingga tidak ada alasan untuk tidak yakin. Ini ada pembahasan sendiri, yaitu pembahasan tentang keimanan kepada Allah. Jadi makna wa tatma'inna qulubuhum, menjadi tenang hati mereka, menjadi tenang hati kami untuk memindahkan kami dari keyakinan yang sebelumnya berdasarkan ilmu kepada keyakinan yang sekarang berdasarkan penglihatan mata, atau dikatakan dari ilmul istidlali kepada ilmul musyahadah, yaitu dari ilmu yang berdasarkan dalil kepada ilmu yang berdasarkan kesaksian mata. Pokoknya seperti sekarang ini, ada di antara kita ini yang belum pernah melihat Ka'bah.
Kemudian ramai orang yang pulang dari Mekah menceritakan ada Kaabah di tengah-tengah Masjidil Haram. Ini fotonya. Ini saya berfoto di depan Kaabah. Nah, sudah banyak orang menceritakannya. Yakin tidak bahwasanya ada Kaabah di sana? Yakin. Tetapi baru ilmu yakin. Baru berdasarkan ilmu. Kita belum pernah melihatnya, tapi kita sudah meyakininya. Karena setiap orang pulang cerita, setiap orang pulang cerita. Tak ada alasan untuk meragukannya. Kemudian dapat peluang pergi ke Mekah, kemudian masuk Masjidil Haram, kemudian melihat Kaabah seperti yang diceritakan oleh orang-orang sebelum ini. Yakin? Yakin. Bertambah yakin. Nah, yakin yang kedua dengan menyaksikan dengan mata ini namanya ainul yakin. Kemudian mendekati Kaabah tersebut, diusap-usapnya Kaabah, memang betul lah Kaabah ini ada. Pukul-pukulnya matanya, oh bukan mimpi saya ini. Betul-betul saya sadar ini memang Kaabah. 1 hari 2 hari dia di sana, kemudian dia pun menjadi hakul yakin. Betul Kaabah ini ada seperti yang telah saya ketahui dan setelah saya lihat selama ini. Sudah sampai di mana keyakinan kita? Ilmu yakin? Ainul yakin? Hakul yakin? Kalau sudah sampai ilmu yakin, oh itu keimanan itu sudah terjaga, terpelihara. Tidak akan mungkin ragu-ragu lagi. Karena yakin itu maknanya tidak ada keraguan. Kalau masih ada ragu-ragu, tak yakin. Kemudian yang kedua, kalau sudah ainul yakin, oh ini sudah merasakan nikmatnya keyakinan tersebut. Kemudian apabila hakul yakin, berbangga, sukacita dengan keyakinan yang dimiliki itu, maka membawanya kepada memastikan keyakinan itu juga mesti ada pada orang lain. Kesian orang lain kalau tidak mendapatkan keyakinan yang kita dapatkan itu, maka dia akan menjadi orang yang berjuang dan berkorban. Ini untuk orang yang hakul yakin. Kemudian diuji, tak berubah keyakinannya itu, malah bertambah kuat. Nah, ini disebut sebagai tingkatan yang paling tinggi dari keyakinan. Sampai di mana kita? Ada orang yang diberi dengan supermi, Indomie. Ada yang diberi dengan pakaian, bantuan. Kemudian berubah keimanannya. Ini orang yang ilmu yakin pun belum lagi. Karena tidak sampai kepada keyakinan yang kokoh dan tidak berubah. Wa na'lamu an qad sadaqtana. Alasan yang ketiga adalah kami meyakini bahwasanya engkau adalah rasul yang diutus kepada kami melalui mukjizat, yaitu berupa turunnya hidangan makanan dari langit. Maka kami akan semakin lebih setia lagi kepadamu, wahai Isa putra Maryam. Ini alasan yang ketiga. Alasan yang keempat, wa nakuna 'alaiha minasyahidin, dan kami menjadi orang-orang yang bersaksi atas hidangan makanan yang turun itu, untuk menyatakan kepada orang lain bahwasanya dengan turunnya hidangan makanan tersebut, betullah engkau wahai Isa adalah sebagai rasul, maka semakin banyak nanti orang yang akan mengikutimu. Ada alasan bagi kami, ada yang bisa kami ceritakan kepada mereka, yang kami saksikan sendiri sebagai kerasulanmu, sehingga ramai nanti di antara mereka yang mengikutmu. Dan itulah yang menjadi keinginan kami, yaitu bagaimana orang ramai itu mengikutmu wahai Isa. Jadi berfikirnya itu berfikir untuk orang lain lagi. Oh, bermakna 4 alasan Al-Hawariyun ini adalah 4 alasan yang tujuannya bukan untuk meragukan kekuasaan Allah, bukan untuk meragukan kerasulan Nabi Isa, tetapi adalah untuk kebaikan-kebaikan. Maka Nabi Isa pun memperkenankannya. Ayat yang berikutnya menerangkan. InsyaAllah kita akan terangkan ayat yang berikutnya pada pengajian yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.